hari Minggu buat semua anak Tuhan yang selalu rindu untuk mendengarkan kabar baik dari firman Tuhan yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Di hari Minggu ini saudaraku, kita akan dibekali, dipersiapkan dan diingatkan oleh kebaikan Tuhan. Satu hal yang penting selalu kita ingat dalam kehidupan kita adalah perbuatan Tuhan yang ajaib dan luar biasa, yang menjadi kekuatan bagi setiap orang yang percaya dan mengikut perintah Tuhan. Sebelumnya, mari kita meminta kekuatan terlebih dahulu kepada Tuhan dari pemberian anugerah dari Roh Allah yang bekerja bagi diri kita, pribadi lepas pribadi, besar harapan dan iman kita. Sekiranya kebaikan Tuhan itu menguatkan saudara dan saya. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, di hari Minggu ini Tuhan masih mengizinkan seluruh anak-anak Tuhan, terkhusus buat adik-adik kami di ibadah KKR dan pelayan firman Tuhan, untuk dapat merenungkan firman Tuhan yang menjadi renungan di ibadah KKR GBKP di hari Minggu ini. Urapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar mulut kami, iman kami terbuka untuk kuasa dan kebenaran-Mu. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku, kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Kami akan membacakan firman ini kepada kita sekalian. Judul perikop kita ini adalah Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapatkan berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka dirikanlah di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya." Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi renungan di hari Minggu ini. Shalom dan selamat hari Minggu. Selamat tahun baru kembali kami ucapkan kepada anak-anak Tuhan. Di kesempatan ini kita akan membahas dan melihat lebih daripada arahan tema yang mengarahkan kita memahami firman ini, yaitu mengenai pemanggilan Abram. Saudaraku, kalau kita mengingat kembali nama Abram yang diubah menjadi Abraham. Selalu orang berbicara tentang Abraham yang sangat identik. Pemanggilan kepada tokoh ini adalah Bapa orang percaya. Dari mana kita tahu dan melihat bahwa dia adalah Bapa orang percaya? Tentu dari sikap kehidupan yang dia tunjukkan, bagaimana dia patuh terhadap perintah Allah dalam hidupnya, sehingga dia mengimani perintah itu dan mengikutkannya, mengaminkannya, mengiyakannya di dalam hidupnya sebagai bukti bahwa dia percaya terhadap apa yang Tuhan berikan dan perintahkan bagi hidupnya, selalu akan memberikan kebaikan. Jadi kalau kita melihat lebih jauh lagi tentang pemanggilan Abram, kalau kita berbicara tentang pemanggilan, adik-adik kita juga adalah mereka sudah dimateraikan sebagai pengikut Kristus.
Berarti kalau pengikut Kristus itu yang perlu mereka tunjukkan di dalam hidupnya adalah bagaimana sikap kehidupan mereka sehari-hari, bahwa mereka yakin dirinya ini adalah pengikut Kristus dan percaya kepada Kristus yang sudah Tuhan anugerahkan menjadi penyelamat kehidupan kita. Bukti dari mereka mau mengikut Kristus ataupun percaya kepada firman Tuhan boleh dilihat dari mana? Tentu dari sikap kehidupan mereka, mengimani kehidupan yang mereka jalani, sikap kehidupan sehari-hari, baik itu bagaimana mereka membekali diri mereka dengan segala sesuatu yang baik di mata Tuhan, bagaimana mereka memperlakukan orang lain di luar diri mereka sendiri, itu adalah relevansi yang lebih konkret bagaimana mereka menunjukkan sikap mereka sebagai anak-anak Tuhan di dalam hidupnya. Tapi pada hari Minggu ini, satu sosok yang perlu kita imani adalah Abraham. Abraham ketika dia dipanggil oleh Allah berusia 75 tahun. Bagaimana Abraham ini dipanggil Allah? Satu perintah yang pertama disampaikan kepada Abraham adalah pergilah. Kemana dia harus pergi? Yaitu ke negeri yang sudah Tuhan persiapkan untuk dia tempati. Bagaimanakah Abraham tahu bahwa tempat itu akan membawa kebahagiaan bagi dia? Dia tidak melihat tempat itu bagaimana memberikan kemakmuran, kebahagiaan bagi dia atau tidak. Tapi yang dia lihat di situ adalah yang memberikan perintah itu adalah Allah sendiri bagi dia. Perintah yang disampaikan oleh Tuhan bagi Abraham untuk pergilah. Berarti ini satu perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu untuk dapat dilakukan, yaitu harus ternyata mengikuti arahan perintah tersebut. Apakah arahan perintah tersebut? Apakah hanya Tuhan mengatakan pergilah, pergi kemana tanpa tujuan? Tidak. Tapi Tuhan katakan kepada Abraham, pergilah dari negerimu ini. Di mana negeri di mana kamu dibesarkan bersama saudaramu di rumah bapamu, untuk pergi ke tempat yang kutunjukkan kepadamu. Itu perintah. Ke tempat yang Tuhan tunjukkan bagi Abraham. Itu perintahnya untuk meninggalkan keluarganya, orang tuanya, rumah bapaknya, di mana tempat yang nyaman yang memberikan sukacita bagi seorang Abraham. Kita juga, adik-adik kita berikan satu petunjuk bahwa mereka nyaman di lingkungan keluarga mereka. Mereka nyaman di tengah-tengah keluarga mereka, di rumah orang tua mereka. Tapi ketika Tuhan menyuruh mereka pergi dari zona nyaman itu, ini harus direspon dengan iman dan kepercayaan kepada Sang Pemberi perintah seperti Abraham. Ketika perintah itu disampaikan kepada Abraham, tidak hanya di situ saja. Tapi ada janji yang Tuhan berikan kepada Abraham. Kalau kita melihat di ayat 2, yaitu aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Ini adalah janji penyertaan dan berkat yang Tuhan berikan bagi orang yang mau mengikut perintah Tuhan. Berarti kalau kita lihat, belajar dari pengalaman Abraham, Abraham diperintahkan untuk bisa berangkat melaksanakan perintah Tuhan bagi hidupnya. Berarti perintah itu selalu dibarengi dengan penyertaan dan janji Tuhan. Ini membuat Abraham semakin percaya. Janji Tuhan ya dan amin. Penyertaan Tuhan pasti tidak pernah mencelakakan orang yang setia. Ini Tuhan nyatakan bagi kehidupan Abraham, sehingga ketika Abraham melakukan perintah Tuhan di dalam hidupnya, seadanya dia membawa keluarga yang bisa ikut bersama dia, termasuk istrinya, termasuk Lot, untuk berangkat ke tempat yang sudah Tuhan tunjukkan bagi Abraham. Dan yang kedua, tandanya dia mengikut perintah Tuhan. Selain berangkat, yang kedua dia lakukan adalah bagaimana dia patuh terhadap perintah Tuhan sebelum sampai kepada tanah yang ditunjukkan oleh Tuhan.
ketika dia istirahat dalam perjalanan, yang pertama dia lakukan mendirikan mezbah persembahan bagi Tuhan. Artinya apa yang ditunjukkan oleh Abram, saudaraku, kemanapun dia pergi melaksanakan perintah Tuhan, walaupun itu belum kelihatan oleh matanya, belum diketahui oleh akal pikirannya, tapi yang dia utamakan di dalam hidupnya adalah menyembah dan mengingat Tuhan di dalam hidupnya. Inilah perbuatan di dalam diri Abram. Inilah perbuatan orang yang percaya, orang yang dipanggil dan melakukan panggilan Tuhan di dalam hidupnya, yang menjadi contoh buat adik-adik kita, termasuk kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Jadi saudara-saudara, bagaimana Abram ini ketika dia patuh mengikut perintah Tuhan, bagaimana dia selalu mengingat janji-janji Tuhan dan penyertaan Tuhan, bagaimana dia mengimani dan hidup dalam janji dan perintah Tuhan itu, sehingga kalau kita bandingkan dengan bacaan di hari Minggu ini adalah, ataupun ayat hafalan di hari Minggu ini adalah Ibrani 11 ayat 8. Bagaimana diangkatkan di sini bahwa orang yang taat satu-satunya kepada perintah Tuhan adalah Abraham, yang Allah sendiri menyatakan orang yang patuh dan dibenarkan oleh imannya. Dan inilah yang menjadi bacaan di remaja juga dari kitab Ibrani pasal 11. Jadi apa yang dia lakukan itu menjadi catatan penting bagi Tuhan. Bagi dia adalah orang penting di hadapan Tuhan, yang menjadi catatan perjalanan kehidupan Abraham yang dikabarkan oleh firman Tuhan, yang menjadi renungan kita di hari Minggu ini. Saudaraku, kita sebagai pelayan firman Tuhan, tentu kita melayani di kelas batita, kelas balita, kelas anak kecil, kelas anak tanggung, pra remaja dan remaja. Dengan berbagai dan perbedaan usia mereka menerima firman ini, kita harus memperkenalkan Abraham itu siapa. Ketika Abraham dipanggil dan menjadikan namanya itu menjadi Abraham, menjadi bapa orang percaya, tentu sosok ataupun tokoh yang menjadi sentral pemberitaan kita dari Abraham ini kita sampaikan kepada adik-adik kita dalam bentuk gambar, cerita, menunjukkan gambar tokoh Abraham dan sikap perbuatannya yang menjadi catatan dalam pemberitaan ini, agar mereka semakin bertumbuh di dalam iman. Mereka mengingat, oh Abraham itu adalah orang yang dipanggil Tuhan. Abraham ini adalah menjadi nenek moyang orang yang percaya. Abraham ini adalah tokoh Alkitab yang patuh terhadap perintah Tuhan. Sehingga di ibadah anak tanggung dan anak remaja, proses pemanggilan Abraham yang pertama di sini menjadi catatan adalah ketaatannya dan kesetiaannya menjalankan perintah Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham? Apakah itu merupakan sebuah kenyataan atau tidak? Apa yang dijanjikan Tuhan bagi orang yang dia panggil, dia bekali, dia utus, dia sertai, pasti Tuhan akan berikan jawaban yang jelas dan tepat sesuai dengan janji Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik kita juga kita ajak, ketika kita berjalan dalam pimpinan Tuhan, dalam iring-iringan Tuhan, masa depan yang sudah Tuhan sediakan bagi kita, kita akan terima sesuai dengan iman dan pengharapan yang kita imani dalam penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita. Sehingga pemanggilan Abraham akan menguatkan iman kita, mendorong kita, memampukan kita untuk setia kepada Tuhan, mengimani janji dan penyertaan Tuhan bagi setiap orang yang percaya. Kita tunjukkan dengan sikap orang percaya, orang yang setia, orang yang menjalankan apa yang difirmankan oleh Tuhan bagi kita. Inilah gambaran yang mendorong adik-adik kita, begitu juga dengan kita, agar pemanggilan Abraham menguatkan iman kita, menguatkan iman adik-adik kita, menyatakan kebesaran Tuhan di dalam kehidupan kita. Selamat mengikuti ibadah minggu dan pelayanan hari Minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih buat segala kebaikan dan tuntunan-Mu Tuhan. Izinkan firman ini menguatkan setiap orang yang percaya
Mampukan anak-anak Tuhan untuk dapat lebih lagi menyampaikan kebenaran firman ini dengan baik melalui pertolongan Roh Allah yang berkuasa bagi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa bagimu. Haleluya, amin.